Karena jika kita bawa negara, ternyata di Malaysia juga pernah pemirsa, dan gajah saja takut dengan semut. Bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ingin mengajak pemirsa, ya seperti yang kita ketahui ya, dan saya juga alamin. Saya selama ini saya bertanya-tanya, apakah negara Malaysia ini pernah terjadi kerusuhan, atau apakah Malaysia ini selalu damai, ya kan, tidak pernah ada pergaduhan, ya kan, perang sesama bangsa begitu kan. Jadi mungkin di luar sana juga banyak yang bertanya seperti itu, ya kan, karena kan kita lihat negara Malaysia ini aman sekali, tidak ada bentrok, tidak ada demo, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Jadi satu komentar di sebuah video saya telah memberikan jawaban untuk pertanyaan saya selama ini. Nah, di situ ada seorang subscriber saya menulis komentar seperti ini. Jadi di video saya yang sebelum ini ada di situ tertulis komentar dari Utaka Mari yang menuliskan, kaitan dengan rusuhan kaum tuh, dulu pernah juga terjadi rusuhan kaum ketika peristiwa 13 Mei 1969. Itu rusuhan kaum dikarenakan oleh situasi politik. Ya, biasalah kalau politik ya pemirsa. Lalu, sejak dari peristiwa itu, kami coba hidup damai, berdampingan agar tak terjadi lagi peristiwa 3 Mei. Nah, jadi beliau meminta saya untuk membuat reaction tentang sejarah, peristiwa sejarah itu. Saya akan mengajak pemirsa agar kita tahu ya sejarah apa yang terjadi di 13 Mei 1969 ini. Dan saya juga ingin belajar tentang peristiwa tersebut. Untuk nanti saya akan ceritakan kepada anak saya di kemudian hari mereka sudah besar. Jadi daripada menunggu lama, jadi kita akan melihat videonya seperti apa ya pemirsa. Jadi saya akan tampilkan ke layar agar pemirsa semua bisa melihat bersama-sama. Oke, jadi kita akan langsung lihat saja. 1, 2, 3, check it out. Oh, kaum Cina. Oh, jadi ini benar-benar tentang perkauman ya pemirsa. Jadi saya kurang pasti di sini, tapi setelah kita baca dari video ini pergaduhan ya, atau pertengkaran, perperangan antara kaum Melayu dan kaum Cina di Malaysia ya. Oh Tuhan. Nah, jadi kurang pasti, saya tidak mau bercerita banyak, tetapi di sini saya bisa melihat dari penjelasan di video ini adalah kerusuhan antara perkauman ya. Jadi kita lanjut saja videonya lagi. Mereka yang berkumpul membawa senjata pedang dan parang panjang dan terlambat saya pemirsa. Oh, jadi ini para menteri-menteri ya kalau tidak salah ya, sedang berkumpul ya untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Begitulah kira-kira ya. Ya benar pemirsa, di video ini mengatakan
kerusuhan, permusuhan di antara orang Melayu dan orang Cina. Jadi seperti yang kita ketahui, di Malaysia ini terdapat kaum Cina dan kaum Melayu, ya kan. Jadi ya saya kurang pasti ini pergaduhan soal apa, jadi kita lanjut saja. Sampai tembak-tembakan pemirsa. Jadi ini sebuah video ya, ini reka ulang, bukan, ini istilah dibuatkan video agar ya menjadi sejarah ya. Oke, kita lanjut. Dan dari kesan tersebut, kesan daripada peristiwa berdarah ini, pemerintah di Malaysia ini ya, atau kerajaan di Malaysia ini mengambil inilah sebuah majelis gerakan negara, membuat majelis gerakan negara yang dipengurusikan oleh Tun Abdul Razak. Ternyata ya pemirsa, God. Jadi setelah kejadian tersebut, kerajaan Malaysia membuat keputusan ya untuk membuat gimana tadi itu, sebuah mageran ya kan. Dan cukup mengejutkan sekali karena apa? Tragedi itu membuat 196 orang mati pemirsa, 439 cedera, 39 hilang, dan 9.143 ditahan, dan 211 kendaraan musnah. Itu sangat tragis. Nah, jadi antara tindakan yang diambil ialah membentuk satu rukun negara, memperkenalkan dasar ekonomi baru atau DEB. Rukun negara. Nah, jadi rukun negara ini memperkenalkan perpaduan negara, kini dikenali sebagai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Nah, ini saya akan perkenalkan kepada anak saya nanti mereka sudah besar, ya kan. Jadi apa yang saya lihat di peristiwa ini ya, kenapa sekarang ini sampai sekarang kita tidak pernah mendengar keributan atau kerusuhan di negara Malaysia ini. Mereka, rakyat Malaysia, belajar dari tragedi 13 Mei 1969. Mereka tidak ingin lagi kejadian itu terulang kembali. Makanya rakyat Malaysia sangat menerapkan toleransi, ya kan, tidak lagi rasis ya, dan saling respect satu sama lain begitu. Nah, sangat jujur pemirsa, saya selama ini saya bertanya, apakah Malaysia ini selalu aman, damai begitu? Tidak pernah ada kerusuhan, tidak ada pergaduhan ya kan, dibandingkan dengan negara saya sendiri ya, di Indonesia ya. Selalu ada demo, perang ya kan, sesama bangsa begitu. Ternyata di Malaysia juga pernah pemirsa, dan hari ini saya mendapatkan jawaban selama ini pertanyaan saya. Dan hari ini saya akan melihat pemirsa ya kan, teman-teman di Malaysia ataupun di Indonesia ya. Jadi saya akan membawa pemirsa ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Menteri Indonesia, Perdana Menteri Malaysia
Presiden Republik Indonesia, delegasi, telah datang ke Indonesia. saudara-saudari sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak Kita terima lihat kasih. ya Jutaan pemirsa, terima kasih sebenarnya. kepada Presiden Yang Mulia dan Bapak Perdana Presiden Menteri saja bisa kerana sudi menerima damai seperti ini. saya dan delegasi Malaysia sempena lawatan sulung saya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 ini. Terima kasih Pak. Walaupun dalam suasana menghadapi pandemik COVID-19, Walaupun dan juga pematuhan sedang ketat pandemik terhadap ya, protokol sedang ada kesihatan, COVID, sambutan yang seperti ini diberikan ya, oleh pemerintah Indonesia tetap amat luar harus biasa. dilaksanakan ya. Sebelum saya sampai ke sini pun saya terperanjat Pak. Barisan warna-warni menyambut saya di sini. Terima kasih. Terperanjat, Perdana Menteri Malaysia terperanjat sampai ke Indonesia, sambutannya warna-warni. Lihatlah betapa mesranya pemimpin negara Malaysia dan pemimpin negara Indonesia. Jadi kenapa kita harus bergaduh lagi ya? Jadi begini pemirsa, jika kita tidak suka atau membenci seseorang ya kan, bencilah individu itu, tetapi jangan benci negaranya, jangan sebut negaranya, jangan bawa negaranya. Karena jika kita bawa negara, itu akan membawa semua. Yang tadinya itu orangnya baik, itu tercampur begitu. Lihat saja kan akibat seperti yang parodi yang lagu kebangsaan kemarin itu, Malaysia telah dihina, difitnah. Netizen Indonesia, bahkan media-media di Indonesia mengatakan pelakunya adalah rakyat Malaysia. Sebelum bukti terbukti, ya, sebelum bukti itu jelas, sudah diputuskan bahwa pelakunya adalah rakyat Malaysia. Tetapi hasilnya malah rakyat sendiri. Dan sekarang lihat para pemimpin bertemu dengan keadaan damai. Kita harus belajar pemirsa, open minded. Kita jangan tanam kebencian begitu. Kita ini tetangga berjiran. Jangan kita pikir negara itu kecil, negara kita besar, atau negara kita kuat begitu. Jadi kita anggap sepele dengan tempat itu begitu. Ingat, semut, gajah saja takut dengan semut. Ya kan? Jadi itu saja. Terima kasih kepada subscriber saya tadi yang telah memberikan saya video ini ya, menunjukkan video untuk jawaban selama ini atas pertanyaan saya. Terima kasih Utak Kamari. Saya mengucap terima kasih, dan saya membuat video ini tidak ada unsur untuk kebencian atau apa. Saya hanya ingin satu hari nanti saya bisa menunjukkan video ini kepada anak saya, agar anak saya dan saya juga, dan suami saya dan keluarga saya menghormati satu sama lain. Oke, jadi itu saja di video kali ini pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf jika saya ada berkata ada perkataan saya yang salah. Ambil sisi positifnya, yang negatif hempaskan pemirsa. Jadi saya berterima kasih karena telah menonton video saya. Kita berjumpa lagi. Saya Borunaga. Bye bye.